Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati satu jiwa satu cinta tentunya untuk Indonesia Merdeka dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat. Oke, dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Yang subscribe saya doakan selalu sehat dan dimudahkan dalam mencari rezeki. Yang belum subscribe saya doakan mensubscribe channel ini supaya lebih semangat dalam membuat konten. Oke, tentunya banyak kekurangan kami harap dimaklumi. Oke, kisah yang di episode 4 telah diceritakan bahwa Raden Sembada telah menjuarai dalam Kridayudha tamtama kerajaan Majapahit dan menjadi urutan yang ke-1. Tapi ternyata bumi atau Gusti Hayamuruk ingin menguji lagi karena ada banteng Majapahit yang akan dikeluarkan. Apakah Raden Sambada bisa menghalau atau memenangkan atau bahkan celaka menghadapi banteng Majapahit? Yuk, di season ini kita akan mengetahui. Lalu sang Senopati Manggalayuda Gusti Haryabanendra segera turun dari mimbar dan mendekati Indra Sambada. Serasa menepuk-nepuk baunya, "Kau putraku harus dapat membuktikan kesanggupanmu. Aku akan membantumu dengan doa pada Dewata yang Maha Agung." Beliau berkata lirih kepadanya, "Doa restu Gusti Pamanku semoga selalu menyertai hamba," jawab Indra dengan singkat. 4 orang tamtama segera diperintahkan untuk melepaskan seekor banteng piaraan yang kandangnya berada di alun-alun sebelah timur. Semua tamtama segera menghunus pedang dan masing-masing berdiri dengan pedang terhunus berjajar rapat menyerupai pagar laksana beteng, merupakan bentuk lingkaran yang luas di depan mimbar pagar yang dari para tamtama itu berlapis 4. Yang berada di depan sendiri semua duduk bersila, dilapisi kedua duduk berjongkok, sedangkan lapis ketiga dan keempat berdiri, semua tak terkecuali. Semua bersenjatakan pedang terhunus di tangannya. 20 tamtama pengawal raja duduk bersila di mimbar, siap siaga dengan busur dan anak panahnya di tangan, menjaga segala kemungkinan yang akan terjadi setelah banteng dihalau dan masuk di dalam gelanggang yang dipagari rapat oleh para tamtama. Sang banteng segera berusaha keluar dari gelanggang, dan bentuk banteng ini sangat besar, 2 kali dari ukuran sapi yang ada waktu itu, dengan tanduk 2 runcing menjulang ke langit, dengan moncong yang menengus-nengus dan kaki yang menggaruk-garuk di tanah. Banteng memandang mata ke sekelilingnya, lalu tertuju kepada seorang pemuda, yaitu Raden Sambada. Banteng ini mengeluarkan aroma dan aura. Dia ingin menerjang apapun yang ada di depannya dengan mata yang merah dan nafas yang sangat besar. Sang banteng segera berusaha untuk keluar dari gelanggang. Namun tiap-tiap kali ia mendekati para tamtama yang menjaga sebagai pagar tadi, berpuluh-puluh senjata segera diacungkan ke arahnya. Sang banteng mendengus dan kembali menggagalkan niatnya. Sorak ramai para tamtama yang menghalau sang banteng untuk selalu berusaha agar banteng berada di tengah-tengah lapangan, menggema jauh di udara bumi Majapahit pada siang itu.
Rakyat banyak pula yang memanjat pohon agar dapat melihat jelas pertunjukan yang mendebarkan. Banteng istana itu adalah banteng jantan yang telah cukup usianya, satu-satunya banteng yang terpilih di antara beribu-ribu banteng lain yang telah ditangkap pada waktu berburu sebulan yang lalu. Dapat dibayangkan bahwa banteng itu masih sangat liar dan lebih besar, 2 kali seukuran banteng lainnya. Dibandingkan dengan banteng-banteng istana yang lain, Indra Sambada telah mohon doa restu pada para senopati-senopati dan sekali lagi menyembah ke hadapan Sri Baginda Maharaja. Dia segera melangkah maju menuju ke medan gelanggang dengan gagah dan tatapan yang tajam. Dengan kaki melangkah dengan kekuatan yang sangat berwibawa. Sambil berjalan ia mulai dengan semedinya mengumpulkan daya, rasa, kekuatan batin untuk kemudian dipusatkan dan disalurkan melalui pancaran sinar matanya. Indra Sambada kini memasuki gelanggang dan dengan tenang menghadapi banteng yang sedang mendengus-dengus. Dengan matanya yang telah merah dan air liur membuih keluar dari mulutnya. Kaki depannya berganti mencakur-nyakur tanah. Dengan kepala menunduk sampai mulutnya menjamah tanah. Tatapan mata banteng itu merah, bertanda dia sangat marah dan masih banteng liar. Karena dia di alam liar adalah sebagai raja banteng dan dia dihadapkan kepada seorang manusia yang mungkin di hadapannya sangat kecil. Tapi semua itu belum tahu manusia yang kecil Indra Sambada dari ukuran banteng ternyata mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Indra Sambada dengan tak berkedip menatap banteng dengan sinar pancaran yang tajam, mengandung daya kesaktian. Kiranya banteng tak tahan menatap sinar pandangan Indra Sambada karena sudah dialiri dengan tenaga yang paling murni dari lubuk hati Indra Sambada. Kepalanya menunduk dengan membuang pandangan ke bawah sesaat. Dan kini sang banteng dengan tanduknya telah mulai menerjang ke arah Indra Sambada dengan kecepatan dan berjalan sangat cepat. Dia ingin segera cepat menghancurkan Indra Sambada. Dengan tenang Indra mengelak terjangan banteng yang sangat dahsyat. Dengan hanya melangkah setidak surut ke samping, sang banteng yang menerjang sasaran kosong kini membalikkan badannya dan mengulangi kembali menerjang Indra Sambada. Namun selalu gagal karena Indra lebih cepat dari banteng Majapahit. Namun Indra dengan tangkas mengelak menghindari terjangan yang ketiga kalinya dengan gaya yang sama. Kembali tampil sorak mengumandang di sekitar alun-alun karena sangat mengagumi kecepatan dan ketepatan Indra Sambada. Teriakan yang sangat memekakkan telinga. Tetapi sesaat kemudian segera sunyi kembali karena semua menahan nafas dengan penuh kecemasan. Setelah berulang-ulang dapat mempermainkan sang banteng, Indra Sambada kini ingin segera mengakhiri pertarungan. Pertarungan yang sengit itu, ia berdiri mendekati dengan kuda-kuda yang kokoh di depan banteng, yang sedang mengamuk laksana banteng terluka. Dengan matanya yang merah menyala, kepalanya ditundukkan dengan tanduknya yang runcing menjulang, hampir mengenai tanah.
Liurnya tambah membuih-buih dengan mendengus-dengus yang sangat kasar dan menakutkan. Semua penonton menahan nafas dengan hati yang berdebar-debar karena tidak tahu akan kelanjutan cerita atau cara Indra bertarung melawan banteng itu. Semua penonton terpaku seperti patung. Juga tidak luput para senopati-senopati pembesar kerajaan Majapahit dan Mahapatih Amangkubumi, Tumenggung Cakrawirya. Semua pada termenung dan menantikan apa yang akan terjadi. Semua penonton bagaikan patung dengan hati yang berdebar-debar, penuh rasa keheranan. Mengapa hingga detik ini Indra tak mencabut kerisnya dan masih tetap bertangan kosong? Bahkan Sri Baginda Permaisuri dan para selir menutup mata dengan kedua belah tangannya. Sri Baginda Maharaja sendiri menanti berakhirnya pertarungan dengan penuh kecemasan. Hampir-hampir beliau menghentikan pertarungan itu, tetapi sang senopati segera mencegah akan kehendak beliau. Sebagai seorang senopati Manggalayuda yang memiliki ilmu tenaga batin yang telah mendekati ke arah kesempurnaan, beliau segera tahu bahwa Indra Sambada sedang mentakaji kesaktiannya. Ingin bila beliau turut menyaksikan aji kesaktian yang dimiliki oleh Indra Sambada. Kini Indra Sambada mengerahkan, memusatkan tenaga dalam untuk menghadapi benturan dengan tenaga kekuatan lahir. Sebagian disalurkan ke arah tangannya untuk menciptakan kekuatan genggaman jarinya, kepalanya. Sedangkan keseluruhan kekuatan yang telah memusat dimasukkan dalam berat badannya sendiri. Banteng berlari cepat dengan kekuatan penuh dan moncong yang sangat mengeluarkan dengusan yang panjang dan meraung. Mata merah mengeluarkan sinar kebencian. Banteng menerjang lagi dan lagi dan lagi. Tapi kini Indra Sambada tidak mengelak, bahkan menerima benturan kepala banteng dengan ketangkasan yang menakjubkan. Lalu apa yang akan terjadi di antara benturan kekuatan Raden Indra Sambada dengan kekuatan yang sangat kuat, dengan banteng liar yang sangat kejam dan ingin menjatuhkan Indra Sambada? Matanya sudah merah dan semua penonton yang ada di alun-alun terdiam terpaku. Bahkan burung-burung yang tadi berkicau seakan-akan sunyi senyap. Angin pun berhenti. Bahkan Maharaja sampai terbengong. Para senopati tamtama muda semua, pasukan Majapahit semua tertuju mata fokus pada Indra Sambada dan banteng Majapahit. Kedua belah tangannya memegang pada tanduk banteng. Terjadi ledakan yang besar. Tangan Sambada, Raden Sambada memegang yang namanya kepala banteng dengan kekuatan yang penuh dan menciptakan daya sakti. Itu adalah perpaduan ilmu dari ayahnya dan ilmu guru pandetanya dari Badung. Oleh dan selanjutnya dinamakan Aji Sakti Bandung Bandawasa. Banteng dengan sekuat tenaga mencoba akan mengangkat badan Indra Sambada, namun Indra Sambada yang sudah dilindungi oleh Aji Sakti Bandung Bandawasa, kini berat badannya meningkat berkali-kali lipat, bahkan ribuan kali lipat. Tak mampu banteng mengangkatnya,
menyeruduknya, melemparkannya. Banteng menembus lagi dengan mengeluarkan suara yang sangat memilukan, suara hewan yang tersakiti, suara desisan yang cukup mengerikan. Tetapi kembali sang banteng tak mampu mengangkatnya dan menyeruduknya. Para penonton seakan-akan terpukau. Semua yang melihat Tantama, Senopati, bahkan Raja Amangkubumi, Raja Hayamuruk, dan Mahapati Senopati. Para penonton seolah-olah berhenti detak jantungnya demi menyaksikan suatu adegan pertempuran. Kedua kekuatan yang dahsyat itu akhirnya meledak. Lama-kelamaan kekuatan banteng itu berkurang, maka Indra Sambada dengan kedua belah tangannya yang berpegangan pada kedua tanduknya segera mengalirkan kekuatan dengan pelan kepada sang banteng. Kekuatan jiwa yang masuk ke dalam banteng itu akhirnya dapat merobohkan banteng yang besar dan bertanduk panjang, banteng liar, banteng Majapahit. Banteng itu roboh dengan sepasang tanduknya masih dalam genggaman tangan Indra Sambada. Kaki keempat-empatnya berkelojotan dan meraung histeris untuk berusaha berdiri. Tetapi kini telah tak berdaya. Semua penonton yang akhirnya yang tadi diam membeku bagaikan di dalam air es, kini bersorak-sorai, sorak gegap gempita dan riuh riah semua. Hore, woi, Indra menang, woi, woi. Para senopati-senopati bumi Majapahit semua terkejut melihat kekuatan dan kesaktian Indra Sambada. Bahkan Sri Baginda Maharaja sekarang memberi isyarat untuk membunuh banteng itu dengan keris pusakanya yang terselip di pinggangnya, di pinggang sebelah kiri. Tetapi Indra Sambada tak mau menodai keris pusakanya dengan darah banteng. Kekuatan yang telah terpusat dan mengalir ke seluruh badannya cepat dikumpulkan kembali dan disalurkan di telapak tangan kanannya. Kini pegangan pada sepasang tanduk banteng dilepaskan, dan dengan cepat tangan kanan Indra yang telah diisi dengan kekuatan jiwa dan adi sakti Bandung Bandawasa dikepalkan menjadi tinju untuk kemudian dipukulkan ke arah kepala banteng. Dan akhirnya angin pun dengan keras, suara petir pun seakan-akan menyambar, dan kepala banteng yang berada di hadapannya, pukulan yang dahsyat, pukulan yang dahsyat kini bersarang di kepalanya, dan tak ayal lagi kepala banteng pecah berantakan seketika dengan menyemburkan darah merah bercampur dengan otak yang pecah berantakan. Dan tepuk tangan dan sorak-sorai para punggawa, para rakyat, para abdi dalam semua bergembira ria, bersorak-sorak. Di alun-alun itu sangat ramai. Gemuruh memenuhi seluruh alun-alun dan berkumandang di angkasa. Laksana merobohkan banteng baja, dan gong besar akhirnya berbunyi. Gong, 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 gong. Gong
Gong besar dipukul 3 kali, dan dari keempat penjuru semua gamelan berbunyi lagi dengan lagunya Kebuk Hiru. Semua penonton bersorak puas dan kagum akan kesaktian Indra Sambada yang masih semuda itu. Sudah menguasai Aji Bandung Bandawasa. 8 tantama datang menyambut Indra Sambada dan dipanggulnya ganti berganti di depan mimbar agung. Semua mengagungi senopati muda tantama Indra Sambada. Semua senopati mengucapkan selamat serta berjabat tangan dengan Indra Sambada. Dan pada waktu itulah Sri Baginda Maharaja berkenan melantik Tumenggung Indra Sambada sebagai manggala muda tamtama pengawal raja mewakili Gusti Senopati Adiyawardana dengan anugerah gelar Pendekar Majapahit, Pendekar Pilih Tanding. Waktu pelantikan Indra Sambada memenuhi adat upacara, mengucapkan janji pasti panca setia. Janji panca setia tamtama yang dipimpin oleh pendeta istana demi dewata yang mulia agung dan didaksikan oleh alam semesta. Hamba berjanji, 1. Setia patuh dan taat akan semua titah Gusti hamba Sri Baginda Maharaja. Maharaja Raja Sanegara dan semua perintah agung yang menjabat lebih tinggi daripada jabatan hamba bersedia membela dan mempertahankan tahta kerajaan agung Majapahit hingga habisan nafas penghabisan. Bersedia membela dan mempertahankan keagungan nama Gusti hamba Sri Baginda Maharaja Rajasa Negara, dan bertanggung jawab akan keselamatan Gusti hamba Sri Baginda Maharaja beserta Sri Baginda Permaisuri dan keluarga istana kerajaan hingga hembusan nafas yang terakhir, ungkap Indra Sambada. Yang keempat, bersedia membela dan menegakkan keadilan demi kesejahteraan negara dan rakyat. 5. Bersedia menjadi suri tauladan bagi seluruh tamtama kerajaan Majapahit dan segenap rakyat bumi Majapahit. Setelah semua upacara penobatan Indra Sambada sebagai tamtama utama kerajaan Majapahit, lalu ada seorang utusan yang sangat tergesa-gesa menghadap Raja Hayamuruk, tapi dihalangi oleh senopati-senopati yang ada di depannya. Dia ingin melaporkan sebuah kejadian yang besar karena para pemberontak sudah hampir di tanah perbatasan. Oke sahabat, untuk yang selanjutnya di episode apakah Raden Indra Sambada ditugaskan di perbatasan untuk menghalau pemberontak atau bajak laut yang sudah semakin menakutkan. Oke, terima kasih ya. Kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, jangan lupa tentunya like, comment, and subscribe.